Selamat pagi semuanya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang brand dan produk. Kita tahu bahwa brand itu pasti berhubungan dengan produknya. Nah, kita harus mengetahui bahwa brand dan produk adalah merupakan dua hal yang berbeda tapi saling berkaitan. Ya, oke, kita mulai. Brand, brand dan produk. Brand dan produk merupakan dua istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia bisnis atau usaha. Kedua komponen ini memiliki peran yang cukup penting dalam operasionalnya. Sayangnya, masih banyak orang yang tak tahu menahu mengenai perbedaan dari brand dan produk itu sendiri. Bahkan masih banyak orang yang berpandangan bahwa produk itu adalah brand. Padahal brand dan produk itu dua hal yang berbeda. Atau mungkin berpandangan bahwa brand itu ada produk, atau produk itu ada brand. Nah, itu pandangan yang kurang tepat. Ya, karena brand dan produk merupakan dua hal yang berbeda, tapi sangat saling berhubungan. Ya, meski sering dianggap sama, brand dan produk, ingat ya, brand dan produk itu memiliki arti kata yang berbeda. Ya, brand pada dasarnya adalah sebuah identitas produk yang dihasilkan oleh suatu usaha atau bisnis. Keberadaan komponen yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Merek atau brand merupakan presentasi dari nilai-nilai yang diberikan kepada pelanggan. Brand dapat dikatakan sebuah janji yang diberikan perusahaan kepada konsumennya. Ya, brand adalah sebuah janji. Janji yang harus ditepati. Janji yang dibuat oleh pembuat janji itu. Siapa? Perusahaan. Ya, lembaga yang memiliki brand itu. Kepada siapa? Kepada para konsumennya. Ya, janji tersebut harus tertuang dalam simbol perusahaan, ya, seperti logo, cap, barang, lalu jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut kepada konsumennya. Sehingga konsumen bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya terhadap brand yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ya, ingat ya, brand adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Jadi brand bukan hanya logo perusahaan, tapi semua yang berhubungan dengan perusahaan. Ya, mulai dari low management sampai ke top management. Semuanya harus memahami brand dari sebuah perusahaan tersebut. Agar mereka semua dapat melaksanakan janji perusahaan yang tertuang dalam logo atau dalam brand mereka untuk konsumen mereka. Ya, jadi sebagai seorang yang memiliki brand atau mungkin secara personal pun sekarang udah sangat booming sekali tentang personal branding ya. Personal branding juga merupakan salah satu brand, janji. Jadi orang-orang yang memiliki personal branding, yang membuat personal branding, dia harus berjanji juga pada konsumennya. Janji yang tentu tidak boleh melanggar adat istiadat, simbol sosial yang ada, dan lain sebagainya. Dia harus menjadi bagian penting dari itu. Ya, pengertian lain dari brand.
Brand sering juga disebut dengan nama mereknya. Ya, nama mereknya. Misalnya contohnya apa? Contohnya ada Nike misalnya. Atau apa lagi? Contohnya Adidas. Itu brand yang dibuat dari namanya. Kan banyak kan contohnya lagi geprek bensu. Nah, itu dari nama. Nah, brand juga dibuat dari nama. Jadi, nama yang sudah dibuat brand akhirnya menjadi brand name. Ya, misalnya kalian juga bisa namakannya Radian atau Raihan. Namanya kan Raihan kan. Nah, Raihan itu jika dijadikan sebuah brand, nah itu akan menjadi sebuah brand name. Tapi bukan berarti semua yang namanya Raihan itu masuk ke dalam brand tersebut. Sama halnya seperti Nike dan Adidas. Ya. Kedua, brand juga dapat diartikan atau dilihat dari tandanya. Ya, tandanya. Contohnya apa tandanya? Nike. Ya, Nike. Nike. Hanya tandanya aja. Bahkan ketika kita sudah melihat tanda seperti ini di sepatu misalnya, kita akan langsung berpikir, oh iya itu mereknya Nike. Kalau tandanya Adidas. Jadi tanda itu juga bagian dari brand. Ya, jika tanda itu sudah menjadi sebuah brand, akan menjadi ikon dari brand tersebut. Tapi bukan berarti semua tanda seperti ini bagian dari brand itu. Tapi brand tersebut, jika memiliki tanda seperti itu, sudah menunjukkan itu bagian dari brand tersebut. Ya, jangan sampai nanti semua yang memiliki nama Raihan juga dianggap bagian dari brand itu. Enggak kan? Tapi ketika sesuatu itu sudah menjadi sebuah brand, maka itu sudah melekat pada lembaga tersebut, pada perusahaannya, pada organisasi tersebut. Dan itu memiliki nilai sendiri. Nah, nilai brand itulah yang membuat lambang tersebut jadi lebih. Ya, kita akan lebih bangga menggunakan sepatu Nike misalnya dengan lambangnya daripada kita membeli sepatunya tanpa lambang Nike tersebut. Karena brand tersebut sudah bernilai. Meskipun sederhana sekali lambangnya kan, tapi itulah membuat itu sederhana. Ya, sederhana. Oleh karena itu, kita harus memiliki pandangan bahwa nilai atau brand itu bernilai karena konsumennya dan perusahaannya yang memberikan nilai pada brand tersebut. Sehingga yang tadi kan contohnya geprek bensu misalnya, itu kan sangat bernilai sekarang. Ya, kenapa ditambah lagi itu memiliki salah satu artis ternama, itu menambah nilai terhadap brand tersebut. Jadi meskipun sederhana, bensu saja, tapi itu memiliki nilai lebih. Dan itu juga menjadi janji dari perusahaan tersebut terhadap konsumennya. Ya, makanya setiap brand pasti punya filosofisnya. Nah, filosofis itu adalah bagian dari nilai yang diberikan perusahaan terhadap brand tersebut untuk menjadi janji terhadap konsumennya. Oke, lanjut. Merek dagang. Ya, merek dagang. Sama hak cipta, copywriting. Setiap brand yang menjadi merek dagang tertentu itu pasti memiliki hak cipta. Hak yang diberikan oleh sebuah negara atau institusi yang berwenang terhadap pemberian hak tersebut untuk melindungi hak dari pemilik brand tersebut. Jadi tidak sembarangan kita bisa mengakui brand-brand milik orang lain.
Jika itu sudah diakui dan memiliki hak cipta punya orang lain, itu milik dia. Kita tidak punya hak untuk mengakuinya. Karena secara hukum pun, jika dia sudah memiliki sertifikat hak cipta terhadap brand tersebut, maka situ sudah jadi brand milik. Dia berhak terhadap apa yang menjadi milik kita, meskipun misalnya ada yang menghak ciptakan brand Raihan. Brand Raihan ini dihakikan, dihak ciptakan. Keluar tuh hak ciptanya jadi hak merek dagang misalnya, atau desain industri misalnya. Nah, orang yang memiliki nama Raihan selain brand tersebut tidak boleh mengakui. Kan saya juga Raihan, ya udah saya juga buka toko Raihan, nggak bisa dulu, tar dulu. Karena itu sudah dijadikan brand. Ketika sudah dijadikan brand dan sudah dihak ciptakan, itu menjadi sebuah merek dagang yang memiliki hak di dalamnya. Dan kita pun harus peduli dengan itu. Jangan sembarangan. Atau kita mungkin menduplikasinya, wah itu apalagi, nggak boleh itu. Itu sudah melanggar hak dari pembuat brand tersebut. Ya, sempat viral juga kan, ada yang apa menduplikasi beberapa merek pegang perusahaan. Nah, itu kurang etis juga. Kurang etis karena setiap pembuat brand itu memiliki hak terhadap brandnya. Kita harus menghargai itu. Ya, mau itu brand name, mau itu brand mark, yang dari tanda-tanda tertentu gitu kan. Jangan menduplikasinya karena itu sudah melanggar hak dari pemilik brand tersebut. Kenapa perlu dihak ciptakan? Karena brand itu memiliki nilai yang penting, Kak. Jadi harus dilindungi haknya. Membesarkan brand itu membutuhkan waktu yang sangat lama, ya. Memiliki waktu yang sangat panjang dan mungkin dengan uang yang sangat banyak untuk membuat brand tersebut bernilai. Contohnya saja Ford, Lenovo, Samsung, dan lain sebagainya. Ya, brand tersebut ketika awal launching mungkin bukan sebuah sesuatu yang bernilai, gitu. Tapi ketika brand tersebut sekarang sudah dikenal banyak orang, bahkan kita sudah secara umum mengetahui spesifikasi dari berbagai macam brand yang tadi saya sebutkan, sehingga brand-brand tersebut memiliki nilainya sendiri. Nah, nilai dari brand ini yang harus dilindungi, yang harus dihargai, sehingga tidak ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan nilai brand tersebut demi kepentingan pribadinya. Ya, karena dalam menciptakan sebuah brand yang besar itu membutuhkan waktu yang sangat panjang dan usaha yang sangat banyak. Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh Lenovo sehingga sekarang namanya terkenal, apa yang dilakukan oleh Oppo sehingga sekarang namanya terkenal, apa yang dilakukan oleh Samsung sehingga namanya sekarang sangat terkenal, bahkan apa yang dilakukan oleh Apple sehingga namanya sekarang sangat terkenal. Usaha-usaha tersebutlah yang dilindungi oleh hak cipta demi kepentingan banyak pihak, demi kenyamanan banyak pihak. Sehingga hak cipta ini bagian dari perlindungan yang diberikan oleh lembaga yang memberikan perlindungan itu. Ya, hak cipta ada hak cipta internasional dan hak cipta nasional. Ya, itu tergantung bagaimana kita ingin mengajukan itu. Bisa, bisa. Asal kita memenuhi spesifikasi yang dinyatakan oleh mereka, kita bisa menyediakannya, itu kemudian melalui mengikuti proses-prosesnya sehingga hak kita terhadap brand yang kita miliki itu keluar. Penting untuk membuat hak cipta terhadap brand penting. Kenapa sangat penting? Karena agar brand kita tidak disalahgunakan. Ya, karena membuat brand juga bukan hal yang sangat mudah. Dari brand name aja. Brand name itu
harus sederhana, simple, dan gampang dikenal orang, gampang diingat orang. Jadi ketika itu sudah ada brand name-nya, ketika sudah jadi brand name-nya, kemudian tidak diakui sebagai hak ciptanya, nanti dimanfaatkan oleh orang lain, atau alangkah ruginya kita, gitu. Gak usah mau berpikir bahwa kalau mengajukan hak cipta itu ribet, mengajukan hak cipta itu prosesnya panjang. Lalui saja, karena ketika brand kita sudah dihak ciptakan, maka hak kita penuh terhadap brand tersebut. Hak hukum kita juga penuh terhadap brand tersebut. Jadi jika ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan brand kita untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin kita bisa menuntutnya secara hukum. Kita punya hak untuk menuntut dia, sehingga kita pun terlindungi. Brand kita terlindungi, brand kita tetap bernilai baik. Tapi jika kita tidak menciptakan brand yang kita miliki, kemudian ada yang menggunakan brand tersebut lagi, dan malah orang itu menggunakannya dan menciptakan sendiri, itu bisa saja terjadi. Dan banyak terjadi hal seperti itu. Itu akan merusak nilai dari brand tersebut, gitu. Dan mungkin akan membuat kita semakin sulit lagi berkembang. Apalagi kalau misalnya perusahaan itu udah besar. Kemudian brandnya malah diakui oleh perusahaan lain, malah perusahaan lain yang lebih untung. Begitu. Jadi sangat penting kita menghargai brand yang kita miliki. Sangat penting bagi kita untuk menghargai apa yang menjadi bagian dari brand tersebut. Mau itu brand name, mau itu ada tanda-tandanya saja, atau gabungan dari semuanya, atau mesti gabungan dari warnanya, gabungan dari bentuknya. Nah, itu nanti ada spesifikasi-spesifikasi khusus yang sehingga keluarlah hak cipta untuk brand tersebut. Ya. Kemudian, keunikan brand. Brand menawarkan keinginan atau emosi pelanggan. Brand jelas berbeda dengan sebuah produk. Jika produk lebih condong ke arah fisik dari sebuah barang atau yang dijual, sedangkan brand lebih dari itu. Brand memenuhi keinginan konsumen melalui merek yang diciptakannya. Oleh siapa? Oleh perusahaan. Ya, jadi brand itu bukan hanya sebuah produk, tapi merupakan emosi dari pelanggan. Ya, kemudian brand merupakan karakter dari sebuah produk. Brand yang mewakili identitas produk juga berisi berbagai pengalaman konsumen. Rasakan ketika melihat dan memakai produk Anda. Brand dinominasi oleh hal-hal berbau emosional, seperti contohnya karakteristik suatu produk. Contohnya adalah misalnya, kita akan lebih merasa di atas mungkin ya jika kita menggunakan produk iPhone dibandingkan kita menggunakan produk Oppo atau Samsung misalnya. Ya karena setiap brand tadi kan memiliki nilai. Nah, nilai inilah yang menjadi nilai emosional bagi penggunanya. Ya, makanya kalau kita lihat, brand-brand tertentu itu sangat menjaga nilai dari produknya, dari brandnya itu. Sehingga nanti produknya juga memiliki nilai yang sama dengan brand tersebut. Jika kita menggunakan brand tersebut, kita akan merasa, oh ya, aku merasa berwibawa, aku merasa bangga, aku merasa senang, aku merasa bahagia menggunakan brand tersebut. Sama halnya kita ketika menggunakan baju misalnya. Ya, baju dengan merek tertentu mungkin akan membuat kita, wah, saya bangga nih menggunakannya karena itu ada mereknya, ada merek yang saya suka dan memiliki nilai sendiri mereknya itu. Nah, tapi ketika kita menggunakan baju polos tanpa merek, mungkin akan berbeda penggunaan emosional kita dan mungkin nilainya akan tidak kuat dengan merek tertentu tersebut gitu. Ya, mungkin saya akan merasa lebih santai ketika saya menggunakan baju tanpa merek. Tapi ketika di acara tertentu untuk menambah nilai pada diri produk pengguna saya terhadap saya sebagai pengguna produk tersebut, maka saya harus bisa
menggunakan produk-produk tertentu untuk memperkuat nilai pada saya sebagai seorang konsumen. Gitu. Nah, itu yang penting. Makanya brand itu merupakan bagian dari emosi pelanggan atau emosi dari uh, konsumen gitu, dari sebuah produk bisnis. Ya, oke. Fungsi dan tujuan branding. Yang pertama adalah sebagai pembeda. Di mana perusahaan atau lembaga tertentu yang memiliki brand kuat akan mudah dibedakan dengan kompetitornya. Ingat, brand itu tadi berbeda-beda dan memiliki hak ciptanya masing-masing. Ya, memiliki hak ciptanya masing-masing. Sehingga brand itu merupakan pembeda. Pembeda yang dihargai dan memiliki nilai tersendiri. Nah, nilai tersendiri inilah yang harus terus dijaga oleh perusahaan. Sehingga akan terus menjadi pembeda bagi konsumennya. Lewat apa? Lewat produknya, lewat kualitas produknya, sehingga brandnya semakin bernilai. Nah, ketika brand itu memiliki nilai yang berbeda dengan produk lain, ya pembeda. Kita pun sudah sadar sekarang, kalau mau beli handphone untuk kepentingan ini, atau smartphone untuk kepentingan ini, ya kita menggunakan merek ini. Maka sekarang udah udah hal yang lumrah kalau mau beli smartphone itu tinggal milih mau brand apa dulu. Ditanya apa sih brand dulu? Mau brand apa? Saya mau beli smartphone brand ini. Nah, itu memiliki nilai sendiri bagi konsumennya. Itu juga menjadi pembeda. Sama halnya kita ketika membeli produk makanan, produk minuman, restoran-restoran tertentu. Nah, brand itu memiliki pembeda, menjadi sebuah pembeda bagi brand yang lainnya. Oleh karena itu, brand harus dijaga agar terus menjadi pembeda yang baik dan positif bagi perusahaan. Kemudian fungsi dan tujuan branding berikutnya adalah promosi dan daya tarik. Jika memiliki brand, jika memiliki brand yang kuat, maka promosi akan lebih mudah dilakukan. Pelanggan atau konsumen cenderung memilih brand yang kuat dan loyal terhadap brand yang sama. Contohnya adalah smartphone. Ya, kita akan lebih cenderung memilih brand yang loyal terhadap konsumennya. Ya, karena brand tersebut memiliki nilai penting bagi konsumennya. Kalau di zaman saya dulu kan ada Nokia. Ya, Nokia yang saya dulu gunakan, saya lebih memilih Nokia daripada yang lain gitu. Karena bagi saya sebagai seorang konsumen, itu memiliki nilai yang penting bagi saya. Dan promosi yang mereka lakukan juga ketika zaman saya dulu itu sangat bagus. Sehingga saya lebih memilih Nokia. Dan memang terbukti dari kualitas produknya. Sekarang mungkin sudah berubah nilai produknya. Sekarang lebih tinggi apa Apple, terus ada Samsung, ya yang bisa dilipat-lipat tuh. Nah, itu. Ya, jadi brand itu yang baik akan memiliki brand yang kuat akan menjadi ladang promosi yang mudah bagi perusahaan. Karena sudah dikenal banyak orang. Kemudian fungsi dan tujuan branding adalah membangun citra, keyakinan, jaminan kualitas, dan prestise. Beberapa hal ini akan membuat bisnis menjadi mudah diingat. Ya, membangun citra ya. Citra yang mana? Citra positif. Keyakinan dan jaminan kualitas produk yang dikeluarkan oleh brand tersebut. Oleh karena itu, ketika produk dari brand tersebut yang benar-benar dikeluarkan oleh brand tersebut memiliki kualitas yang rendah, itu akan mempengaruhi brand atau citra yang dimiliki oleh brand tersebut. Bahkan perusahaan besar pun pernah gagal kan? Ya, perusahaan besar pun pernah gagal. Nah, kegagalan inilah yang merupakan racun bagi brand tersebut.
Karena membangun brand itu sangat sulit, tapi menghancurkannya mungkin sangat mudah dan mungkin sangat mudah sih. Apalagi dihancurkan oleh produk yang keluar langsung dari perusahaan yang memiliki brand tersebut. Itu lebih mudah hancur lagi. Jadi sangat penting bahwa setiap perusahaan yang memiliki brand untuk menjaga citra dari brand tersebut lewat kualitas produk yang dikeluarkannya. Ya, kemudian fungsi dan tujuan branding berikutnya adalah pengendali pasar. Brand yang kuat dapat mengendalikan pasar karena masyarakat telah mengenalnya. Semakin banyak orang mengenal brand kita, akan semakin mudah kita mengendalikan pasar itu. Akan semakin banyak konsumen yang menggunakan produk kita. Tentu kita juga harus menjaga kualitas dari produk kita agar brand yang kita miliki akan terus dikenal, dipandang baik, dan dipandang positif, serta terus digunakan oleh konsumennya. Ya. Kemudian manfaat membangun brand. Ya, manfaatnya yang pertama adalah memberikan daya tarik bagi konsumen. Yang kedua, memudahkan perusahaan mendapatkan loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa. Yang ketiga adalah membuka peluang perusahaan untuk menetapkan harga jual yang tinggi. Yang keempat adalah peluang bagi konsumen atau pemilik bisnis sebagai pelaku usaha untuk melakukan diferensiasi produk. Yang kelima adalah menjadi pembeda atau ciri tertentu yang membedakan produk perusahaan dengan produk milik kompetitor. Jadi brand itu akan menjadi pembeda yang sangat akan dilihat oleh konsumen terhadap kompetitor. Ya, kompetitor itu adalah lawan atau bukan musuh ya. Karena dalam usaha itu kan kita memiliki kompetitor. Nah, kompetitor inilah yang akan dibedakan lewat brandnya. Kamu akan langsung melihat brand, enggak, aku mau beli brand ini aja daripada brand yang ini. Karena merek itu menjadi sebuah pembeda bagi perusahaannya dengan kompetitornya. Ya, kemudian pemahaman tentang produk tadi udah mengenal brand, sekarang produk. Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk yang lain, baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumennya. Ya, secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas suatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Ya, jadi produk itu beda dengan brand. Kalau produk adalah bagian dari pemasaran, tapi produk itu akan sangat mempengaruhi brand perusahaan. Ketika perusahaan tidak bisa menjaga kualitas produknya, akan mempengaruhi nilai dari sebuah brand perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu, salah satu cara yang terbaik untuk membuat citra yang positif terhadap brand tertentu, kita harus terus-menerus menjaga kualitas produknya, produk kita. Karena ketika kita menjaga produk kita dengan baik, dengan kualitas yang baik, bahkan kita terus
melakukan pembaharuan terhadap produk kita agar terus sesuai dengan keinginan konsumen, keinginan zaman, dan terus-terus diperbaharui, sehingga konsumen akan terus menggunakan produk kita. Nah, itu akan membuat brand yang tadinya memiliki nilai tertentu akan terus bertambah nilainya, akan memiliki lebih positif lagi bagi perusahaan, ya, bagi lembaga tertentu. Nah, itu juga berlaku untuk brand-brand yang lain, gitu. Maka jangan pernah bermimpi ketika kita hanya memikirkan branding, 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 hanya bagian dari cinctaan merek, tapi kita tidak memikirkan produk. Tadi saya bilang, brand dan produk merupakan bagian yang tidak terpisahkan tapi berbeda. Kenapa sih produk penting? Kenapa kita tidak boleh memikirkan hanya branding saja? Sederhana saja. Karena produklah yang sampai kepada konsumen. Jadi konsumen akan memilih atau memberi nilai lebih terhadap terhadap brand tersebut. Ingat ya, konsumen akan memberikan nilai lebih terhadap brand yang kita miliki dengan menilai produk yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengesampingkan produk. Kita harus memikirkan keduanya. Makanya brand dan produk tidak bisa terpisah. Tapi adalah dua hal yang berbeda. Saling terikat. Saling mengikat. Ya, produk akan sampai kepada konsumen. Konsumen akan menilai brand kita dari produk yang sampai ke tangannya. Jadi, bila sebuah perusahaan ingin brandnya lebih bernilai lebih, dia harus menjaga kualitas produknya, memperbaharui terus produknya, agar konsumen juga terus menggunakan produk itu dan puas terhadap produk yang dimiliki oleh perusahaan dengan brand tersebut. Sehingga brand tersebut akan terus dinilai positif oleh produknya, oleh perusahaannya, terutama oleh konsumennya, oleh publiknya. Ya, terima kasih telah mengikuti perkuliahan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semua contoh brand yang saya sebutkan itu merupakan bagian dari contoh perkuliahan. Mohon maaf jika ada kesalahan, tidak ada niat untuk menghina atau menjatuhkan brand tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.